Tutur Tinular, kisah cinta yang mengubah takdir kerajaan Jawa. Bayangkan, di tanah Jawa abad ke-13, ketika senjata ditempa bukan hanya dengan besi, tapi juga dengan doa dan ilmu batin. Ketika satu kata kesetiaan bisa menjadi sebab perang. Dan cinta, bisa mengguncang seluruh tatanan kerajaan. Sebelum kita masuk ke dalam kisah legendaris ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri, sejarah, dan legenda Nusantara lainnya, yang tersembunyi di balik kabut waktu. Bagian 1. Awal dari sebuah takdir. Di masa kejayaan kerajaan Singhasari, hidup seorang pemuda pandai besi sederhana bernama Arya Kamandanu. Ia adalah sosok berjiwa lembut namun berani, memiliki kecintaan besar pada ilmu, dan terkenal karena kemahirannya menempa keris. Namun di balik ketenangannya, tersembunyi gejolak besar, sebuah cinta suci yang diam-diam tumbuh untuk seorang gadis bernama Emperu Rarasati, yang tak lain adalah tunangan kakaknya sendiri, Arya Dwi Pangga. Cinta itu terlarang, tapi murni. Dan dari cinta inilah, sejarah mulai berputar ke arah yang tak pernah bisa dikembalikan. Bagian 2. Saat cinta menjadi dosa. Rarasati bukan wanita sembarangan. Ia cantik, berilmu tinggi, dan memiliki budi pekerti yang lembut. Namun hatinya justru jatuh kepada Kamandanu, adik tunangan yang sering membantunya belajar menulis dan berdiskusi tentang sastra dan makna kehidupan. Hari demi hari, cinta itu tumbuh dalam diam. Namun ketika Arya Dwi Pangga mengetahui hal itu, bara cemburu membakar hatinya. Ia menuduh Kamandanu sebagai pengkhianat, menuduh Rarasati sebagai wanita tak setia. Dalam amarahnya, Dwi Pangga menyerang adiknya sendiri. Pertarungan terjadi, bukan hanya antar saudara, tapi antara cinta dan harga diri. Rarasati menangis di antara dua pria yang sama-sama mencintainya. Namun keputusan istana membuat segalanya berakhir tragis. Kamandanu diusir dari desa, dicap pengkhianat, sementara Dwi Pangga pergi menjadi petapa dalam amarahnya. Dari sinilah, kisah tutur tinular benar-benar dimulai. Bagian 3. Di jalan sunyi seorang pendekar. Dalam pengasingan, Kamandanu bertemu seorang pertapa sakti bernama Empu Ranubaya. Dialah guru yang kelak mengubah Kamandanu dari pandai besi biasa menjadi pendekar sejati, bukan hanya menguasai senjata, tapi juga kebijaksanaan. Empu Ranubaya berkata, "Ilmu sejati bukan untuk membunuh, tapi untuk menuntun. Besi bisa ditempa menjadi senjata, tapi hati harus ditempa menjadi nurani." Dari beliau, Kamandanu belajar ilmu kanuragan dan kauruh batin, juga rahasia menciptakan keris sakti bernama Naga Sasra Sabuk Inten, yang kelak menjadi lambang kekuasaan dan legitimasi raja di tanah Jawa. Namun di balik semua itu, Kamandanu tak pernah bisa melupakan Rarasati. Cinta itu masih hidup, meski dunia berusaha mematikannya. Bagian 4. Intrik istana dan kejatuhan Singhasari. Sementara itu, di istana Singhasari, badai mulai menggulung. Raja Kertanegara memperluas kekuasaan, namun di balik kebesaran itu, pengkhianatan sudah menunggu. Arya Dwi Pangga yang dulu pergi, kini kembali sebagai orang berilmu tinggi dan bergabung dengan kelompok rahasia yang menentang kekuasaan raja. Sementara Kamandanu, meski jauh dari istana, ditarik oleh takdir untuk kembali ke pusaran sejarah. Kisah cinta yang dulu memisahkan mereka, kini mempertemukan mereka kembali, tapi di dua sisi berlawanan dari peperangan besar. Saat Jayakatwang dari Kediri melancarkan serangan untuk menggulingkan Singhasari, Kamandanu dihadapkan pada pilihan. Melindungi kerajaan yang dulu membuangnya, atau mengikuti suara hatinya yang rindu akan kedamaian. Bagian 5. Pertarungan antara saudara. Dalam pertempuran sengit antara pasukan Singhasari dan Kediri, kedua saudara itu bertemu lagi, di medan perang yang dipenuhi darah dan amarah. Arya Dwi Pangga, kini menjadi pemimpin kelompok pemberontak, berhadapan langsung dengan Kamandanu yang masih menjunjung nilai keadilan dan kebenaran. Mereka bertarung bukan hanya dengan senjata, tapi dengan luka masa lalu yang belum sembuh. Rarasati menyaksikan dari kejauhan, terperangkap dalam kesedihan yang tak berujung. Kamandanu akhirnya menang, tapi bukan kemenangan yang membahagiakan. Di pelukan terakhirnya, Dwi Pangga berkata lirih, "Kau menang, adikku, tapi lihatlah, dunia ini kalah karena cinta kita yang tak mampu kita jaga." Dan di saat itulah Kamandanu menyadari, cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, tapi dikenang. Bagian 6. Kelahiran Majapahit. Setelah Singhasari runtuh, muncul sosok muda bernama Raden Wijaya,
murid Kamandanu yang bijak dan pemberani. Dengan bimbingan Kamandanu dan doa para empu, Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Keris naga sastra sabuk inten, buatan tangan Kamandanu, menjadi simbol sahnya tahta Majapahit. Dan dengan itu, kisah cinta dan pengorbanan Kamandanu menjadi fondasi sejarah baru di tanah Jawa. Namun di balik kejayaan itu, Kamandanu memilih menghilang. Ia pergi ke gunung, menjalani laku tapabrata. Konon, ia tidak pernah meninggal, hanya menghilang, menjadi legenda yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Bagian 7. Warisan cinta dan kehidupan. Rarasati hidup menyepi hingga akhir hayatnya, menulis kisahnya dalam naskah kuno yang kelak dikenal sebagai Tutur Tinular, artinya ajaran yang diwariskan turun-temurun. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta, tapi pelajaran bahwa setiap rasa memiliki takdirnya sendiri. Bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan bersama, tapi dengan pengorbanan dan ketulusan. Bagian 8. Pesan abadi dari Tutur Tinular. Kisah Tutur Tinular mengajarkan 3 hal besar. 1. Cinta tanpa keikhlasan bisa menjadi racun. Kamandanu dan Rarasati mencintai dengan murni, tapi dunia tidak memberi mereka restu. 2. Ilmu tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan. Dwi Pangga jatuh karena tak mampu mengendalikan ilmunya dengan hati. 3. Kehidupan adalah tentang mewariskan nilai, bukan kekuasaan. Kamandanu mewariskan kebijaksanaan, bukan tahta. Dan dari kebijaksanaan itulah Majapahit lahir. Bagian 9. Epilog, ketika cinta menjadi legenda. Ratusan tahun kemudian, kisah ini terus hidup. Dari mulut ke mulut, dari naskah ke naskah, dari pertunjukan wayang hingga sinetron legendaris. Nama Tutur Tinular menjadi lambang cinta, kesetiaan, dan kebijaksanaan orang Jawa. Konon, setiap empu yang menempa keris sakti masih menyebut nama Kamandanu dalam doanya. Dan setiap kali keris bergetar di tengah malam, orang tua dulu percaya, itu tanda bahwa Kamandanu masih berkelana, menjaga keseimbangan antara ilmu, cinta, dan takdir. Penutup dan kesimpulan. Itulah kisah legendaris Tutur Tinular, kisah cinta yang mengubah takdir kerajaan Jawa. Kisah tentang cinta yang melahirkan kebijaksanaan, dan pengorbanan yang menumbuhkan kerajaan besar. Kalau kamu suka cerita sejarah dan legenda Nusantara seperti ini, dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah misteri dan sejarah Nusantara lain yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, cinta sejati tidak pernah mati. Hanya berubah menjadi legenda yang menuntun masa depan.